Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan latihan kita terkait soal-soal PCK dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UPPPG Daljab tahun 2024 kali ini. Nah, Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi UKM PPG, semoga Bapak Ibu dimudahkan selalu, diberikan kesehatan selalu, dan tentu saja Bapak Ibu semua lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Sekarang kita masuk pada soal nomor 66. 65 soal sebelumnya sudah kita bahas dalam beberapa video sebelumnya. Bapak Ibu yang belum tonton, boleh tonton, linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton kali ini. Nah, Bapak Ibu langsung saja kita bahas soal nomor 66. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan, hal ini merupakan tahapan dari titik-titik. Nah, ingat Bapak Ibu, ini Brunner ya. Brunner itu ada 3, yaitu pertama ada enaktif, kemudian ikonik, dan simbolik. Nah, enaktif itu terkait dengan benda nyata. Jadi peserta didik itu memahami sesuatu itu melalui benda nyata, kemudian ikonik itu dari gambar, video, dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian simbolik itu sudah simbol-simbol ya, rumus dan segala macam, yang lebih abstrak. Nah, terkait dengan hal itu, kita lihat keyword pada soal ini yaitu adanya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Oleh karena itu jelas jawabannya adalah si Bravo. Jadi jawabannya adalah Bravo Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 67. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek apa? Nah, keywordnya apa Bapak Ibu? Keywordnya adalah peserta didik kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Ini apa yang menyebabkan? Biasanya itu karena motivasi tentu saja ya. Jadi jawabannya adalah Bapak Ibu. Ya, ini tidak mungkin tentang sosial, status sosial, etnik, budaya juga tidak gitu ya. Jadi ini tentang motivasi. Nah, soal berikutnya, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Nah, Bapak Ibu, apa keywordnya? Keywordnya itu adalah manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, teori belajar apa itu? Ya, tentu saja teori belajar yang ada kaitannya tentang human gitu ya, manusia gitu ya. Jadi humanistik. Nah, jadi jawabannya adalah si Bravo. Nah, kalau konstruktivistik, nah itu apa? Konstruktivistik itu kan peserta didik membangun pengetahuannya sendiri gitu ya. Salah satu langkahnya itu ya membuat hipotesis dan dugaan, kemudian eh, mencoba-coba sehingga sampailah dia nanti peserta didik itu pada pengetahuan yang ingin dicapainya. Itu konstruktivistik. Nah, kalau cybernetik itu gimana? Cybernetik itu eh, kalau dalam pembelajaran itu penggunaan teknologi itu biasanya itu masuk pada cybernetik. Kemudian kognitivistik gitu ya. Kemudian ada behavioristik. Nah, behavioristik ini yaitu yang terkait dengan stimulus respon gitu ya. Nah, kalau kognitivistik itu tadi yang terkait dengan kemampuan kognitif siswa itu. Jadi kalau ada kata human, terus kemudian ada aktualisasi diri itu pasti humanistik gitu ya. Jadi jawabannya itu Bravo Bapak Ibu. Nah, kita lihat soal berikutnya ya. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapat respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari apakah stimulus respon. Nah, betul di keywordnya ini ada mendapatkan respon ya Bapak Ibu ya. Tapi mendapatkan respon pun dia tidak dari stimulus, tapi peserta didik yang melakukannya gitu ya. Melakukan sesuatu itu sehingga nanti dia dapat respon. Nah, jadi stimulus respon bukan di sini ya. Kemudian shaping, pembentukan, kayak bukan gitu ya.
Nah, jadi ini yang tepat kayaknya sih trial dan error tentu saja Bapak Ibu ya. Karena kan melakukan sesuatu nih, kemudian mendapatkan respon yang tidak sesuai, ya udah coba lagi gitu ya, sampai dia mendapatkan respon yang tepat dan sesuai. Ini artinya peserta didik itu sedang trial dan error gitu. Oke, soal terakhir di video kali ini. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Nah, kemudian membuat dugaan, kemudian mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar dan tidaknya dugaannya itu, gitu ya. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa, Bapak Ibu? Nah, tadi kita udah bahas. Ya, jadi ini betul ya. Ini jawabannya adalah konstruktivistik. Ya, kan mulai dari peserta didik itu sendiri yang mengkonstruksi pengetahuannya gitu ya sampai pada pembuktian. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Eh, Kalau soal-soal tentang teori belajar ini tidak terlalu sulit insya Allah ya bagi Bapak Ibu karena cukup kita melihat beberapa keyword saja akan ketemu langsung jawabannya. Nah, Bapak Ibu, itu dia latihan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika Bapak Ibu menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya. Dan jangan lupa untuk di-share barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana. Dan buat Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, tolong like, comment, and subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update selalu dari kami. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.